Cari informasi pakai AI sekarang udah enak banget. Tapi hati-hati, bukannya tambah pintar, kita malah jadi bisa tambah bodoh, Bri. Ya, mencari informasi sekarang udah semakin gampang. Bahkan saking gampangnya yang kita dapat itu udah bukan dalam bentuk informasi mentah, tapi udah matang, Bri. Udah dalam bentuk kesimpulan nih kalau yang jelasin adalah AI gitu ya. Beda sama saat kita googling itu kita diharuskan untuk bisa berpikir sendiri dan menyimpulkan sendiri. Artikel yang muncul bukan cuma satu, jadi kamu harus baca banyak-banyak dan akhirnya menyimpulkan sendiri. Jadi ada proses berpikirnya lah di situ. Cuma tentu saja hal ini nggak cocok untuk beberapa orang yang memang hobinya disuapin informasi. Disuapin itu kalau dalam konteks kita berkehidupan teknologi sehari-hari gitu ya, itu adalah nonton video review. Yang nonton review ada banyak sekali, tapi bagaimana informasi itu kita serap itu berbeda-beda. Untuk beberapa orang, nonton review itu tujuannya adalah untuk melihat plus dan minus suatu produk. Nantinya kita harus berpikir sendiri, kita rangkum sendiri dan kita simpulkan sendiri. Oh iya sih barangnya memang bagus, tapi kayaknya buat saya nggak cocok deh. Tapi buat beberapa orang yang ditungguin bukan penjelasan plus minusnya. Bagian pentingnya itu di skip, yang mereka mau adalah disuapin informasi. Gimana? Worth it nggak untuk dibeli? Dari tadi ngoceh aja nggak bilang-bilang. Kira-kira kamu termasuk yang mana? Budaya disuapin sebenarnya udah ada dari zaman dulu. Jadi kalau kita sekolah waktu itu ya, ujian, ya yang kita pengen nggak usah dikasih soal, langsung kasih jawabannya aja gitu kan. Akhirnya rame tuh waktu itu jual beli kunci jawaban. Tapi iya kembali lagi, dalam kehidupan setiap hari nggak akan ada yang ngasih jawaban. Nggak akan ada yang nyuapin kita tentang informasi. Sekolah adalah belajar. Yang diberikan kepada kita adalah informasi sebanyak mungkin. Selanjutnya kita harus berpikir sendiri, kita simpulkan sendiri, dan dari semua informasi yang udah kita dapat, ya kita harus pakai itu untuk jawab ujian, pakai itu untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari dan seterusnya. Googling, cari informasi juga sama. Setiap kali kita googling, muncul banyak artikel, ya kita harus baca satu-satu tuh. Kayak misalkan contoh nih, kita cari apakah langit warnanya beneran biru? Akan ada muncul banyak artikel dengan berbagai penjelasan yang berbeda. Sebagian mungkin benar, tapi sebagian lain mungkin kurang tepat. Dan itulah seninya googling. Nggak semua informasi adalah benar. Dan kita semua sudah paham tentang hal itu. Udah paham belum? Sayangnya banyak orang yang nggak paham, terutama tadi orang-orang yang minta disuapin. Itu mereka nggak punya kesabaran untuk membaca banyak artikel gitu ya, nggak punya kesabaran untuk nonton video yang cuma 5 menit, pengennya langsung final, videonya 30 detik aja nggak apa-apa, yang penting bilang oke atau nggak oke. Akhirnya baca satu artikel, nonton satu video, langsung dianggap benar, padahal belum tentu. Nah, hal ini semakin diperparah dengan hadirnya AI chatbot. Sebenarnya AI chatbot sekarang ini fungsi utamanya adalah sama, membantu kita ngasih jawaban dari sebuah informasi, tapi bedanya dia merangkum semuanya menjadi satu. Soal warna langit yang biru kita nggak perlu lagi cari satu-satu. Begitu tanya sama AI langsung muncul banyak penjelasannya dari awal sampai akhir, dan itu adalah rangkuman dari banyak artikel yang sudah mereka pelajari. Bukan hanya asal nulis, mereka juga ngasih link sumber informasinya dari mana. Nah, yang kita tahu AI itu kurang lebih sistem kerjanya adalah belajar dari informasi yang ada di internet. Jadi kalau misalnya kita cari satu informasi dan kita dapat ada banyak list artikel yang muncul tuh, paling banter ya, kita kuat baca mungkin 3 atau 4 artikel. Tapi kalau AI, mereka mungkin bisa baca puluhan atau ratusan artikel yang membahas hal yang sama untuk nantinya mereka bikin rangkumannya sendiri. Makanya di saat kamu googling, dibandingin kamu nanya ke AI, di AI ini nanti akan ada banyak informasi yang mungkin kamu udah tahu sebelumnya karena udah googling gitu ya. Tapi akan ada banyak informasi tambahan lagi yang kamu juga nggak tahu karena itu di luar artikel yang sudah kamu baca. Tinggal, apakah yang disampaikan sama AI ini selalu benar? Apakah mereka punya filter yang sebegitu canggihnya untuk membedakan mana informasi yang benar dan yang salah? Sayangnya belum secanggih itu, Bre. Walaupun saat kita baca ada banyak banget linknya dan penjelasannya terlihat sangat meyakinkan, sayangnya informasi yang mereka sampaikan tidak sepenuhnya atau tidak selalu benar. Dan saya udah sering banget nemuin hal kayak gitu. Bahkan beberapa kali si AI-nya ini saya kejar nih ya, kalau bisa ngomong kayak gitu dari mana, dan berujung dia minta maaf dong, Bre. Pernah sekali waktu saya nyari satu informasi gitu ya, dan informasi ini sangat jarang dicari orang sepertinya, sampai akhirnya artikel yang muncul itu cuma satu. Dan karena sangat terbatas, kok cuma ini doang, saya nggak puas dengan hasilnya, saya coba tanya ke AI gitu ya. Dan
Dan ternyata si AI ini bisa ngasih jawaban yang panjang banget dan lebih lengkap, jauh lebih lengkap daripada artikel yang saya baca barusan. Terus habis itu saya tanya nih, lu dapat infonya dari mana? Dikasih link artikel yang sama. Dan saya tahu bahwa di artikel itu nggak ada nyebutin yang dibilang sama AI-nya gitu ya. Terus saya tanya lagi, lu ngomong itu dari mana? Karena di artikel yang kamu kasih tadi nggak ada jelasin tentang hal itu. Dan jawaban dari AI-nya cukup membuat saya kaget. Dia minta maaf dan bilang bahwa memang di artikel itu tidak menyebutkan yang sudah dia omongin tadi dan bahwa omongan yang dia tulis itu tidak ada dasarnya. Sayangnya kejadian saya chatting yang kayak gitu itu nggak sempat saya record gitu ya. Saya cari historinya, ya hilang. Saya nggak tahu berapa lama dia menyimpan histori. Sampai akhirnya kejadian lagi dan kali ini langsung saya record, bre. Hari gini jangan sampai ketahuan kalau Windows kamu bajakan. Malu, bre. Paling aman sih beli original aja. Di cdkisales.com kamu bisa beli Windows original dan dapetin diskon tambahan dengan menggunakan kode voucher TNT saat pembelian. Pembayaran bisa dilakukan menggunakan GoPay maupun OVO. Setelah pembayaran selesai, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. cdkisales.com juga menyediakan game dan software original lain seperti Microsoft Office. Selengkapnya cek link di bawah. Kali ini terjadi waktu saya iseng search di Google bedanya DDR5 6000 dan PC 48000. Udah tahu belum bedanya? Kalau belum tahu, nanti habis ini ada jawabannya. Dijawab sama si AI, singkatnya DDR5 6000 artinya memorinya jalan 6000 MHz, sedangkan PC 48000 jalan di 4800 MHz. Jadi DDR5 6000 lebih kencang dan ini adalah jawaban yang salah. Saya coba tanya lagi, dia menjelaskan hal yang sama tapi kali ini dia kasih link YouTube yang tentu saja nggak bilang begitu, bre. Sebelum saya nyalahin si AI, saya tanya dulu lagi nih, apa artinya DDR4 3200, PC 25600? Dia jawab singkatnya 3200 itu adalah effective data transfer, sedangkan 25600 adalah maximum bandwidth yang didapat dari 3200 kali 8. Artinya DDR4 3200 dan DDR4 PC 25600 adalah sama. Yang berarti pula DDR5 6000 dan PC 48000 juga sama. 6000 transfer rate-nya, maximum bandwidth-nya dikalikan 8, 48000. Saya konfirmasi ke AI dan dia bilang benar. Terakhir baru saya tanya, kalau gitu kenapa tadi kamu bilang DDR5 6000 lebih kencang dari PC 48000? Dan dia bilang, oh iya tadi salah, saya minta maaf. Dan dari pengalaman yang banyak kali ini, jadi bukan cuma 2 kali ya, saya nemuin kayak gini ada banyak. Jadi beberapa kali dia salah, iya udah saya diemin aja. Ada yang saya kejar kayak gini, ada yang saya tanyain linknya dan ternyata ngawur. Tapi intinya adalah saya jadi tahu bahwa teknologi AI yang ada sekarang, iya dia ngambil informasi dari internet banyak-banyak. Dan informasi yang ada di internet tidak sepenuhnya benar. Dari pengalaman saya googling selama bertahun-tahun, ya boleh dibilang saat ini googling masih lebih aman untuk kita nyari informasi yang valid. Soalnya kalau muncul ada banyak artikel, itu setiap kali kita buka ada tuh kan website yang memang terkenal, ada lagi yang website yang agak nggak jelas gitu ya. Nah kalau informasi dari website terkenal kemungkinan besarnya benar. Tapi kalau dari website abal-abal, ya dari sana memang ada beberapa yang salah juga sih. Tapi at least kalau kita googling sendiri dari tampilan artikelnya aja kita udah bisa waspada. Ini kok kayaknya meragukan ya, bener atau enggak, cari yang lain ah. Tapi kalau kita tanya sama AI, ini yang susah karena dia menyampaikannya dengan sangat meyakinkan, ngasih banyak link dan seolah-olah ya itu adalah informasi yang valid. Dan kalau saya tanya nih yang biasa nanya ke AI, siapa dari kamu yang suka buka linknya? Cross check apakah benar informasi yang dia sampaikan sesuai dengan artikel yang dia tunjuk. Jangan-jangan nggak pernah sama sekali. Atau mungkin pernah ngeklik tapi yang dibaca cuma judulnya doang dan oh iya bener kayaknya nih. Jadi dengan semakin bertambah canggihnya teknologi pencarian informasi, ternyata tidak serta-merta akan membuat kita menjadi pintar. Buat orang-orang yang udah pintar mungkin bisa tambah pintar karena kita udah waspada gitu ya. Tapi buat orang-orang yang malas berpikir, maunya disuapin, ya berarti belum terlalu pintar. Iya, jangan salah. Kamu tidak bisa menjadi pintar kalau tidak mau berpikir. Gimana menurut kamu?